Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin yang berbahagia, demikianlah kegiatan doa bersama menjelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Semoga apa yang telah kita panjatkan dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ke Kota Banjar beli seafood, membawa kain yang dilipat-lipat. Yang nonton diem-diem aja yang nonton ya. Tuh kita kan ada tamu guys. Tuh lihat ntar ada tamu tuh. Tuh siapa tuh ya? Oke, sebelum lanjut kita dengerin dulu apa kata Pak Putin ya. Membawa kain yang dilipat-lipat. Kami dukung Ganjar dan Mahfud untuk menang di pemilu 2024. Ya, kembali lagi di live report Kumparan, yakni proses pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Di mana siang hari ini rencananya pasangan calon Ganjar Mahfud akan langsung menuju KPU Republik Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat untuk mendaftarkan diri dalam pemilu 2024 mendatang. Dan teman Kumparan bersama saya Dede Rohali dan nanti juga akan ada rekan saya Ikhwanul Habibi yang akan mengawal proses pendaftaran Ganjar Mahfud untuk mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres pemilu 2024. Gimana Habibi? Tadi udah kita lihat ya bagaimana komparasi lah gitu ya proses yang dilakukan pasangan Ganjar Mahfud dengan tadi pagi Anies Caimin yang juga sudah mendaftar lebih dulu ke KPU. Apa yang menarik atau apa yang menjadi highlight Kumparan? Ini ada satu yang menarik kalau Dek dan teman-teman Kumparan. Saya tadi bertanya-tanya, kok mau daftar Ganjar dan Mahfud ini mau daftar ke KPU tapi kok bajunya beda. Gitu. Sedangkan tadi kalau kita bandingkan dengan Anies dan Caimin kan bajunya sama tuh. Seragam gitu kan. Pakai peci, baju putih. Betul. Nah, ini kok bajunya beda. Akhirnya terjawab lah. Jadi tadi Mahfud MD dalam orasi singkatnya kemudian menjelaskan kenapa kemudian Mahfud memakai baju putih dan Ganjar memakai baju hitam. Ternyata baju itu yang dimaksud Mahfud yang baju putih yang dipakai itu adalah baju yang seharusnya disiapkan oleh Mahfud tahun 2019 5 tahun lalu kalau teman-teman ingat saat itu di suatu sore di Menteng Mahfud diminta menunggu di salah satu restoran saat terjadi pertemuan antara Jokowi dan seluruh ketua umum partai pengusung saat itu karena Mahfud MD menjadi salah satu calon terkuat karena di saat itu disebut-sebut Mahfud MD akan menjadi wakil presiden Jokowi. Tapi Mahfud sudah menunggu, tiba-tiba ternyata tidak jadi dipilih sebagai wakil presiden saat itu karena kemudian koalisi pengusung Jokowi saat itu sepakat untuk mengusung Ma'ruf Amin. Saat itu hampir seluruh ketua umum koalisi menolak usulan Jokowi untuk menjadikan Mahfud MD sebagai cawapres pendamping Jokowi saat itu. Saat itu kan ada partainya, ada PDIP tentu saja, kemudian ada Golkar, ada Nasdem, Hanura, PKB, P3 dan PKPI. Kalau kita ingat lagi saat itu alasannya adalah karena Mahfud bukan representasi NU. Kemudian diajukanlah Ma'ruf Amin menjadi pengganti Mahfud dan itu benar-benar di menit-menit terakhir saat Mahfud sudah siap menggunakan baju putih, Jokowi juga sudah menggunakan baju putih untuk diumumkan ke publik, tiba-tiba berubahlah dan akhirnya Mahfud tidak jadi diumumkan dan kembali ke rumahnya. Baju itu pula yang menurut Mahfud dipakai hari ini untuk mendaftar ke KPU. Itu yang menarik. Akhirnya kemeja yang sudah disiapin 5 tahun lalu kepake sekarang dan posisi dalam kondisi bakal calon wakil presiden. Betul, gitu ya. sama posisinya ya.
Cuma pasangannya beda, kalau dulu Jokowi sekarang Ganjar gitu. Jadi kalau 2019 sempat keprank, ya akhirnya 5 tahun setelahnya harapan itu masih ada ternyata untuk menjadi wakil presiden. Ya, yang menarik juga ini kan pemilihan Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden menemani Ganjar di pemilu 2024 baru ditetapkan kemarin gitu ya. Betul. Secara resmi gitu Betul. kan. Dan ingat banget itu bagaimana sosial media diramaikan, hati-hati Pak Mahfud nanti di prank lagi gitu kan. Tapi kali ini dapat kesempatan, makanya kita lihat juga ya bagaimana skenario ataupun juga visi misi ke depan. Tapi yang pasti tadi malam Mahfud juga bercerita cukup banyak bagaimana mau membawa anak muda bisa terlibat dalam politik atau pemilu 2024 mendatang ya Habibie. Ya, yang menarik lagi adalah soal pemilihan Mahfud ini. Karena memang nama Mahfud sempat menguat untuk menjadi cawapres dari Ganjar. Tapi sebelumnya memang ada beberapa nama, karena kalau kita ingat di awal-awal dulu ada beberapa nama yang muda-muda nih yang disebut oleh PDIP akan bisa menjadi cawapres Ganjar. Sempat ada nama Sandiaga Uno, sempat muncul juga nama Erick Thohir, sempat muncul juga nama Andika Perkasa, ada bahkan nama Gibran masuk. Gibran sempat masuk. Tapi ya. kemudian tiba-tiba Mahfud kembali menguat dan akhirnya kemarin Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri mengumumkan Mahfud MD dipilih sebagai cawapres Ganjar. Tentu saja dinamikanya memang cukup menarik akhir-akhir ini gitu. Tapi yang menarik satu lagi nih yang menarik dia sebenarnya. Apa tuh? Ini masih menjadi pertanyaan sebenarnya, dan ini harus kita tanyakan ke PDIP ataupun nanti ke Ganjar dan Mahfud adalah kenapa kemudian pendaftaran langsung dilakukan sehari setelah pengumuman? Iya. Gitu kan, jadi sangat cepat ini pergerakannya gitu. Sedangkan sebenarnya waktu pendaftaran itu kan masih lama, dari tanggal 19 sampai tanggal 25 nih. Yeah. Masih ada 6 hari lagi. 6 hari ke depan. Kenapa kemudian pasangan Mahfud dan Ganjar memilih untuk langsung mendaftar 1 hari setelah Mahfud diumumkan sebagai cawapres Ganjar? Iya. Nah, Nanti menarik kita coba tanyakan ini mengapa mau cepat-cepat juga gitu ya. Betul. Kalau tadi kalau kita lihat jadwal begitu, semestinya di Anies Imin itu jam 8 pagi, dia langsung merapat di jam 11. Itu kan artinya jedanya sangat pendek gitu ya. Betul. Bahkan di KPU saat ini pun masih ada nih sejumlah masa dari Anies Imin gitu. Makanya ini masih kita pantau ya bagaimana nanti pengamanan kondisi di depan KPU, termasuk di sepanjang jalur yang akan dilintasi oleh pasangan Ganjar Mahfud menuju ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tapi kalau berdasarkan rundown yang terima kumparan, Bi, ini bagaimana nih? Apakah ini setelah dia Tugu Proklamasi, tadi doa bersama, statement singkat, lalu apa? Apa mereka akan ketemu dengan Ibu Megawati dulu atau langsung KPU? Jadi memang setelah ini yang kita lihat saat ini, Dede dan teman-teman kumparan semuanya, pasangan Ganjar dan Mahfud akan menuju KPU tapi akan mampir sebentar di Taman Suropati. Memang searah, jadi akan mampir sebentar di Taman Suropati sebelum lanjut perjalanan ke KPU. Sedangkan para ketua umum koalisi, ada Bu Megawati, ada Mardiono, ada Usman Sabta, Haritanu dan lainnya, berangkat dari kediaman Megawati di Tengku Umar. Jadi pertemuan antara pendukung dan capres dan cawapres akan bertemu dengan para ketua umum parpol koalisi langsung di KPU, karena memang kemudian beda lokasi berangkat nih. Karena seperti tadi saya sampaikan, para ketua umum parpol koalisi akan berangkat bersama dari kediaman Megawati di Tengku Umar yang tadi sempat dilewati oleh pasangan Anies Caimin nih ketika berangkat ke KPU. Oke, berarti nanti ini makanya tadi kita lihat ada konsentrasi massa yang terpisah begitu ya. Tadi ada di Tugu Proklamasi, kemudian di KPU, dan juga ada di Taman Suropati. Jadi massa yang memang di beberapa titik untuk mendukung bagaimana atau mengawal gitu ya proses pendaftaran Ganjar Mahfud ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk secara resmi mendaftarkan sebagai capres dan cawapres untuk pemilu 2024 mendatang. Dan teman kumparan, kembali lagi kami ingatkan bahwa saat ini di depan KPU atau di Jalan Imam Bonjol itu ditutup jalurnya, sehingga buat Anda yang akan melintasi kawasan tersebut bisa mencari jalur alternatif karena ada konsentrasi massa dan juga proses pendaftaran yang tentunya tidak singkat. Kalau berkaca dari tadi pada saat pagi hari pendaftaran Anies dan Caimin juga sempat ditutup, artinya teman-teman bisa mencari jalur alternatif. Dan kami juga mengajak teman-teman untuk bergabung
di live YouTube Kumparan dan juga sosial media Kumparan untuk menyimak bagaimana proses pendaftaran Capres dan Cawapres di pemilu 2024 mendatang. Nah, ini adalah situasi di mana nih? Kalau kita Masih di Tugu Proklamasi ini ini. masih Tugu Proklamasi ya. Bagaimana pergerakan massa dari pendukung Ganjar Mahfud untuk sama-sama berjalan menuju ke ini Taman Suropati. Taman Suropati, kemudian ya. lanjut ke KPU. Nah, kalau tadi kan kita dapat bocoran katanya pasangan Ganjar Mahfud akan menggunakan salah satu kendaraan yang bisa dikatakan antik begitu. Betul. Tapi belum terlihat ya sampai sekarang ya. Ini sepertinya kalau kita lihat tadi justru Ganjar dan Mahfud menaiki mobil bak terbuka ya tadi. Bak kalau terbuka, kalau kita semi lihat terbuka ya. Semi terbuka gitu. Padahal kalau tadi informasi yang kita dapat sebelumnya rencana awalnya Ganjar dan Mahfud akan menaiki mobil yang pernah menjadi mobil dinas Bung Karno di akhir masa jabatan. Nah, Yaitu mobil Cadillac Fleetwood 75 Limousine. Itu memang mobil kepresidenan saat itu. Tapi ternyata mungkin rencana berubah dan akhirnya seperti kita lihat teman-teman di layar Ganjar dan Mahfud menaiki mobil terbuka ya. Ini desain khusus ini. Tapi ngomongin soal Ganjar dan Mahfud ya, atau ini yang diusung memang oleh partai PDIP dan sejumlah partai pengusung, ini memang ingin mendekatkan dengan historis gitu ya, tidak lepas dari Soekarno gitu ya. Makanya Betul. tadi doa bersama atau titik poin mereka menuju KPU ya dibuka dari Tugu Proklamasi gitu. Dengan background patung Bung Karno dan Bung Hatta Karno gitu. dan Bung Hatta. Oke. Ya, teman Kumparan, nanti juga kita akan melihat bagaimana situasi di Komisi Pemilihan Umum. Nanti kita akan bergabung dengan Haya selaku jurnalis Kumparan yang sejak pagi tadi udah di sana. Nah, ini situasi di Masih di sekitaran Tugu Proklamasi. Tugu Proklamasi ya. Emang Kalau tadi misalkan Anies dan Imin membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 1 jam dari Nasdem ke KPU, kira-kira butuh waktu berapa lama ini akan sama-sama kita lihat dari Tugu Proklamasi untuk sampai ke gedung KPU. Ya, tapi yang pasti ini udah mentepis tadi ya dugaan atau asumsi kita bahwa apakah pasangan ini akan melipir dulu ke Lebak Bulus melewati rumah Anies atau ketua Nasdem. Ternyata enggak ya. Enggak. Nah, saya akhirnya dapat jawaban gitu. Apa tuh? Kenapa kemudian tadi pasangan Anies dan Caimin memilih rute melewati Tengku Umar dan melewati depan rumah Megawati Soekarno Putri? Jadi kan tadi kita sempat bertanya-tanya kenapa kemudian pasangan dan iring-iringannya ini dari kantor Nasdem menuju KPU malah melewati Tengku Umar. Menurut Sudirman Said, salah satu tim yang memang merancang proses pendaftaran ini, jalur Tengku Umar dipilih karena jalur paling cepat. Dari Gondang Dia, di mana kantor Nasdem berada, menuju ke KPU. Jadi menurut Sudirman Said tidak disengaja atau memang tidak didesain untuk kemudian melewati di depan rumah Ibu Megawati ya, tapi pokoknya karena dipilih karena memang itu rute tercepat untuk mencapai ke KPU. Rute tercepat aja 1 jam loh deh gitu. Iya, cukup. Nah, ini yang menarik tadi Ganjar Pranowo terlihat memberikan mawar putih ya pada para pendukung yang sepanjang jalan ini terus mengawal begitu ya, kurang lebih hampir sama ya dengan tadi pada saat proses perjalanan Anies Caimin menuju KPU juga sama, didampingi oleh para pendukung beriringan berjalan bersorak meminta foto begitu di sepanjang jalan, sehingga ini yang juga sedikit menghambat proses menuju ke KPU. Tapi yang pasti ini memang sudah diinformasikan kepada masyarakat sejak awal bahwa proses pendaftaran ini akan seperti ini skemanya gitu kan. Jadi setelah hari ini kita tinggal menunggu satu lagi yang mau mendaftar. Nah, kapan ini informasinya? Informasi Prabowo lanjutannya kapan? gimana nih? Udah Informasi lanjutannya masalahnya dia masih single nih. Belum bisa daftar kalau masih single kan, syarat itu harus satu paket. Salah, ya. Ada calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, sekarang belum tercapai syarat itu dari Prabowo. Jadi mungkin waktu pendaftaran masih sampai tanggal 25. Jadi masih ada waktu 6 hari. Jadi kita tunggu saja 6 hari ini ada dinamika apa yang akan terjadi di kubu Prabowo gitu kan, dan kapan kemudian Prabowo akan mendaftar bersama calon wakil presidennya nanti gitu. Kita belum tahu, walaupun
beberapa nama sudah disebut-sebut gitu. Setelah kemarin putusan MK kan kemudian Gibran anak dari Presiden Jokowi disebut-sebut akan menjadi calon terkuat gitu kan. Tapi kemudian masih ada nama Erick Thohir yang mulai masih cukup kuat juga gitu. Jadi masih ada beberapa pilihan. Sementara itu kan untuk mengumumkan calon wakil presiden itu sepertinya Prabowo masih menunggu semua ketua umum koalisi ada di Indonesia ya, partai untuk pengusung berkumpul, ya. betul. Sedangkan saat ini ada salah satu ketua umum partai koalisi yang sedang tidak berada di Indonesia, yaitu Zulkifli Hasan, ketua umum PAN yang masih melakukan tugas negara nih, mendampingi Presiden Jokowi untuk melakukan perjalanan dinas kenegaraan ke Riyadh, Arab Saudi. Setelah kemarin baru pulang, baru juga dari Beijing, China. Oke, nah ini apakah nanti ada obrolan kan antara Zulkifli Hasan dengan Jokowi? Nah gitu itu kan? makanya pertanyaan selanjutnya adalah apakah yang ditunggu hanya Zulhas atau sekaligus sama Jokowi yang ditunggu? Nah itu yang kemudian juga menarik untuk kita tunggu bersama-sama. Ya teman kumparan, tentu ini menjadi dinamika politik yang cukup dinamis begitu ya, dan kita akan terus memantau nanti bagaimana perjalanan pemilu 2024 dengan informasi yang aktual dan juga faktual tentunya. Dan live report ini akan kita terus suguhkan sampai nanti semua calon presiden dan wakil presiden mendaftarkan diri ke KPU RI. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua KPU, bahwa sebelum mereka mendaftar sebenarnya sudah ada LO dari KPU ke pasangan masing-masing calon ya, yang ibaratnya tuh sudah mengecek lebih dini lah ya berkas-berkas mereka apakah sudah lengkap, apakah sudah sesuai atau belum gitu. Jadi ini lebih ke penyerahan secara resmi, dan nantinya ketika ada berkas yang belum lengkap itu akan diberi kesempatan oleh KPU untuk diperbaiki lebih dulu begitu. Dan kalau tadi Habibie bilang kalau Anies Baswedan dan Caimin sebenarnya udah cek kesehatan secara mandiri. Betul. Dan kalau dari Ganjar Mahfud ini gimana informasinya? Belum ada, karena Mahfud sendiri baru ditetapkan sebagai calon kan kemarin ya, mungkin belum punya waktu langsung untuk melakukan tes kesehatan gitu. Jadi untuk tes kesehatan secara resmi yang ditetapkan oleh KPU nantinya ketika Mahfud dan Ganjar dan Mahfud sudah mendaftar hari ini, kemudian mereka akan mendapatkan jadwal untuk menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto pada hari Minggu besok. Oke. Nah, tadi juga sempat bilang ya, ini bukan pertarungan berdua aja sih. Sebenarnya kan kita masih menunggu satu pasang lagi kan. Masih 2,5. Masih 2,5. Yeah. Nah, itu tadi itu ya. Ini kita lihat nih. Ini kita lihat tadi sempat kita lihat ini ya, rombongan para ketua umum parpol ya. Yeah. Ada Bu Megawati dan ketua umum parpol lainnya yang menaiki mobil dari Tengku Umar menuju KPU. Terlihat ada Osman Sabta, kemudian ada Prananda, ada Mardiono juga ya terlihat di situ. Ini partai-partai pengusung ya. Betul. Lebih adem deh kayaknya ini busnya. Oh ini naik bis ya, bukan mobil ya bis. Ternyata naik bis dari Tengku Umar menuju ke KPU. Oke, ini bus yang tadi dilewati Anies gitu, Bi? Oh yang tadi, iya kalau kita lihat ternyata bus yang dinaiki para ketua umum ini, itu ketika tadi pasangan Anies dan Caimin lewat di depan rumah Bu Mega, Caimin sempat melambai-lambaikan tangan di bus ini gitu. Ternyata bus ini yang dipakai oleh para ketua umum partai koalisi pendukung Ganjar dan Mahfud untuk menuju ke KPU. KPU, iya. Ini nggak apa-apa lah ya, lebih dingin, mungkin lebih adem karena kondisinya juga udah jam 12 ini. Jam 12 deh. Kondisi Jakarta lagi panas-panasnya nih ya kan. Dari itu. Oke teman kumparan, kita masih menunggu nih, artinya nanti mereka akan bertemu di titik yang sama antara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta kepada partai-partai pengusung di Gedung KPU. Gedung KPU ya, langsung di gedung KPU. Agak berbeda ya, kalau tadi kan Anies dan Caimin, Surya Paloh sempat berstatement yang begitu membara semangat gitu ya. Tapi kalau ini Ibu Mega sepertinya tidak ya.
atau mungkin nanti Bu Mega Oh, akan Mega langsung datang di sana. akan langsung menyampaikan pidatonya di KPU seperti tadi yang disampaikan oleh Surya Paloh. Nah, Kalau bedanya kalau tadi Anies dan Caimin itu kan sempat dari rumah Anies, start dari rumah Anies di Lebak Bulus, kemudian di PKS dulu, di kantor PKS di TB Simatupang, kemudian lanjut di kantor DPP PKB di Salemba, kemudian lanjut di kantor DPP Nasdem di Gondangdia gitu. Nah, jadi keliling dulu nih sebelum ke KPU. Soal Sedangkan satu-satu ya. kalau pasangan Ganjar dan Mahfud itu kan dari Tugu Proklamasi langsung lanjut ke KPU gitu, karena semua ketum parpolnya sudah berkumpul di Tengku Umar. Jadi mungkin nanti bisa jadi sambutannya langsung di KPU nih, Dek. Langsung di KPU nanti kita simak Bang apa statement yang akan disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri ketika mendaftarkan Ganjar dan juga Mahfud sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di pemilu 2024 mendatang. Oke teman kumparan, sebagai informasi ya, jadi nanti setelah proses pendaftaran ini akan ada langsung cek kesehatan ya Bi ya. Ini kalau untuk pasangan Ganjar Mahfud ini akan dilakukan pada hari Minggu di RSPAD Gatot Subroto ya. Oke, ini di sebelah kiri gambar Anda ini sudah tampak terlihat iring-iringan dari Teku Umar kemudian menuju kawasan Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk selanjutnya nanti akan mendaftarkan Ganjar dan juga Mahfud sebagai capres dan cawapres. Ini udah dilakukan sterilisasi ya. Ini memang dari pagi jalur Teku Umar dan juga sampai nanti di Imam Bonjol ya. Ya, Imam Bonjol memang sudah ditutup sejak pagi. Sejak pagi. Jadi untuk jalur masyarakat umum ini tidak bisa melintasi lebih dulu, disterilkan. Jadi ini kalau kita lihat Dek, yang di sebelah kiri layar teman-teman kumparan itu adalah rombongan ketua umum parpol. Iya. Yang di bis dan dikawal oleh Forader, sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah capres Ganjar Pranowo dan kemudian cawapres Mahfud MD bersama iring-iringan pendukungnya yang melewati Jalan Diponegoro. Jalan Diponegoro, ya. Ini kira-kira masih berapa lama lagi nih? Nah, itu kalau tapi tampaknya melihat lebih lancar ya harusnya ya. Mungkin lebih lancar dibanding tadi pagi, karena kan tadi pagi juga bersamaan dengan jam orang berangkat kerja ya, jadi jalanan juga cukup padat gitu. Pak Ganjar, lanjutkan perjuangan Pak. Pak, Dewa. Ah.
Dari itu deh, Pak. Dari itu deh. Itu deh. Ada apa, Pak? Semangat terus. Semangat. Halo Dim. Halo halo. Halo siapa bu? Dengar suara gue Kak? Ya, teman kumparan, Anda masih menyaksikan live report pendaftaran calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud yang hari ini akan masih dalam perjalanan menuju KPU Republik Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ini kita tampilkan dua layar ya, dua gambar. Ini adalah rute yang terpisah. Yang sebelah kiri adalah bus yang membawa para ketua umum partai pengusung Ganjar Mahfud, dan di sebelah kanan adalah calon presiden Ganjar Pranowo dan juga calon wakil presiden Mahfud MD yang menggunakan kendaraan modif ini ya, semi terbuka untuk menuju ke kawasan KPU.
Nah, keduanya ini juga bertolak dari lokasi yang terpisah ya, Bi. Iya. Yang mana tadi Megawati ini dari Teguh Umar ya, dari Dari kediamannya. kediaman Megawati di Teguh Umar, sementara Ganjar dan Mahfud berangkat dari Tugu Proklamasi. Ya, nampaknya ini untuk rombongan Megawati dan ketum lainnya ini akan tiba lebih dulu ya. Betul, ini kalau kita lihat rombongan Megawati dan para ketua umum parpol sudah hampir sampai di KPU ini deh kalau kita lihat. Sementara Ganjar dan Mahfud masih dalam perjalanan, jadi mungkin sepertinya Megawati dan kawan-kawan akan sampai terlebih dahulu di KPU. Yap. Dan itu kita juga lihat bagaimana situasi di depan KPU ya, bagaimana para simpatisan atau para pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud juga sudah berada di depan KPU untuk memberikan dukungan dan juga mengawal lah proses yang tidak kalah krusial. Ini adalah Betul. proses awal untuk menuju Pilpres 2024. Betul, kalau kita lihat ternyata Megawati dan para ketua umum parpol sudah sampai di KPU itu deh ya. Iya, ini sudah sampai di KPU nih. Ini kayaknya mau parkirnya agak Agak repot ini Agak kalau kita repot. melihat ternyata jalanan depan KPU sudah dipenuhi dengan para simpatisan yang sudah menunggu. Jadi berarti ada dua simpatisan tadi yang ikut mengawal Ganjar dan Mahfud dari Tugu Proklamasi, dan ada juga simpatisan yang sudah menunggu di sekitar kantor KPU di Jalan Imam Bonjol. Ya, ini artinya memang dibagi ya untuk masa pendukung, bukan terpusat di satu titik tapi ini menyebar gitu. Ada yang di Tugu Proklamasi tempat mereka bertolak awal, doa bersama tadi dipimpin oleh kiai yang dipilih gitu, dan juga ada statement singkat dari Ganjar dan juga Mahfud. Nah, ini Ganjar Mahfud udah sampai mana nih? Seharusnya tidak lama lagi sudah sampai di KPU ya kalau kita lihat dari jalannya ya. Mungkin sebentar lagi, tidak lama lagi seharusnya sudah sampai di KPU. Ini kayaknya ada kemungkinan mereka menunggu dulu ya di sini, jadi nanti masuk bareng-bareng, karena nanti seperti tadi kalau kita melihat dari pasangan Anies Caimin begitu, untuk para partai pengusung memang masuk juga ke dalam, kemudian baru nanti ada pasangan presiden, calon presiden dan calon wakil presiden baru akan menyusul ke dalam juga, dan nanti Betul. kan mereka juga berstatement ya, Betul. berikan statement gitu di hadapan para komisioner, ketua KPU dan juga para komisioner. Nah, ini yang jadi perhatian gitu ya, di tengah terik matahari para pendukung berjalan kaki dari Tugu Proklamasi menuju KPU. Kurang lebih itu 2,5 km mungkin ya. 2,5 km lumayan ini. Lumayan jaraknya, tapi simpatisan tadi seperti disampaikan di awal bahwa simpatisan untuk pendukung Ganjar dan Mahfud ini memang terbagi di beberapa titik. Ada yang ikut berjalan dari Tugu Proklamasi, ada juga yang sudah menunggu langsung di sekitaran gedung KPU begitu ya. Iya. Ini kalau kita lihat di bus yang mengangkut atau membawa para partai pengusung nggak kelihatan Sandiaga Uno ya. Karena Sandiaga Uno bukan ketum. Ya, betul. Betul, Tapi sedangkan yang di sini kan hanya ketum-ketumnya saja. ketum dan ya. beberapa pendamping lah, kira-kira gitu ya. Tapi ngomongin soal Sandiaga Uno menarik juga karena memang ketika P3 saat itu bergabung dengan koalisi Ganjar yang pengusung Ganjar, memang P3 kemudian mengajukan Sandiaga Uno sebagai cawapresnya. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, apalagi Megawati sudah berkali-kali menegaskan bahwa nama cawapres itu adalah hak prerogatif seorang Megawati Soekarno Putri. Akhirnya ternyata yang dipilih oleh Megawati adalah Mahfud MD yang diumumkan langsung kemarin di kantor DPP PDIP. Saat itu Megawati juga menegaskan bahwa dirinya sebagai ketua umum PDIP memilih Mahfud MD sebagai cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo gitu. Oke, dan ini adalah situasi di depan KPU Republik Indonesia, kawasan Menteng, Jakarta. Bagaimana ini para ketua umum dari partai koalisi akan turun ya, akan menuju ke ruang atau aula nanti di gedung KPU untuk menyerahkan berkas dan juga pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden yang mereka usung, yakni Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD.
Dan ini bus udah mulai masuk ya. Ini ke udah dalam. masuk ke halaman KPU ya sebenarnya ya. Nah, buat teman-teman Kumparan yang baru join di live YouTube Kumparan, tadi mungkin masih ada yang bertanya. Sama halnya tadi Habibie kaget banget ketika ngelihat Ganjar sama Mahfud kok bajunya beda gitu kan. Nah, ini ternyata ada jawaban tersendiri gitu kan. Ternyata yang digunakan oleh Mahfud dengan kemeja putih itu adalah kemeja spesial yang sempat tertunda 5 tahun lalu gitu. Betul. Kemeja yang dia pakai dan dia persiapkan saat itu saat akan diumumkan sebagai cawapres untuk mendampingi Jokowi di pemilu 2019. Tapi kalau kita ingat saat itu di last minute tiba-tiba gagal. Mahfud tidak jadi cawapres karena kemudian partai koalisi sebagian besar menolak usulan Jokowi untuk meminang Mahfud dan akhirnya yang dipilih adalah Ma'ruf Amin. Dan hari ini kemeja yang 5 tahun itu tidak jadi dipakai untuk ke KPU, akhirnya kepake gitu ya. Mungkin setelah sore itu kemeja itu cuma diletakkan di lemari gitu ya. Kemudian kemarin mungkin Mahfud terpikir oke, setelah diam 5 tahun di lemari akan saya pakai untuk mendaftar di KPU karena itu seharusnya dilakukan 5 tahun yang lalu gitu. Iya, tadi dia bilang dalam statement singkatnya ini ternyata cuma tertunda aja ya. Betul. Oke Bi, ini dari siapa aja nih? Ada Hasto Ini ya? Hasto, Sekjen PDIP sudah turun dari bis untuk mulai masuk ke gedung KPU Pusat RI di Jalan Imam Bonjol. Oke, dan sepertinya kita juga sudah terhubung dengan reporter Kumparan, ada Haya di sana. Oke, Haya, apakah mendengar suara saya? Oke, Haya, bagaimana situasi atau apa hal informasi lain yang bisa Anda sampaikan langsung dari kawasan KPU RI? Oke, masih belum terhubung ya? Oke, teman Kumparan, ini adalah bus yang mengangkut atau membawa para ketua umum partai pengusung atau partai koalisi yang tadi sudah satu persatu turun dan akan langsung masuk ke aula utama di gedung KPU RI untuk nantinya menyerahkan berkas atau menyaksikan gitu ya bagaimana pendaftaran calon presiden yang diusung yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Oke, kita masih menunggu saat para ketua umum parpol koalisi Ganjar sudah sampai, kita masih menunggu Ganjar dan Mahfud yang masih dalam perjalanan memang ya dia. Perjalanan tadi dimulai dari Tugu Proklamasi menuju ke kantor KPU yang berada di kawasan Imam Bonjol. Seperti tadi dilihat oleh teman-teman Kumparan, memang Ganjar dan Mahfud didampingi oleh para simpatisan yang menemani mereka dengan berjalan kaki dari Tugu Proklamasi. Kan tadi di dalam mobil atau kendaraan yang ditumpangi Ganjar Mahfud itu juga tadi ada ketua tim pemenangan ya? Betul, kita lihat tadi ada ketua TPN, ada Arsad Rashid, kemudian ada Puan Maharani, ada juga Andika Perkasa ya, seperti tadi kita lihat tadi ya. Dan ini adalah situasi di depan KPU RI. Ini nampak juga nih para penari ya sebenarnya ya. Para penari bersiap untuk menyambut kedatangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD gitu ya. Oke, kita coba tanya lebih jauh nih, Haya mungkin reporter Kumparan yang ada di sana. Haya bisa mendengar nggak? Boleh disampaikan informasi apa yang paling terbaru di depan KPU? Sejak pukul 12 tadi, tidak lama setelah rombongan simpatisan dari pasangan calon sebelumnya yang mendaftar di KPU, di depan KPU ini sudah langsung dipadati oleh relawan dan juga simpatisan pendukung Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Terpantau mereka saat ini tengah menunggu datangnya iring-iringan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dari arah Tugu Proklamasi. Kalau misalnya kita lihat, sepertinya nanti kedatangan
baca wapres ini akan disambut dengan tarian tradisional, karena tadi jika dilihat tepat di depan pagar KPU tadi terlihat ada beberapa penari yang sudah standby untuk menyambut Ganjar dan juga Mahfud. Begitupun dengan relawan dan juga perwakilan dari masing-masing pendukung keduanya itu sudah ada yang standby di bangku yang sudah disediakan tepat di depan panggung di dalam kawasan KPU. Nantinya sama seperti pendaftaran calon sebelumnya, Ganjar dan juga Mahfud akan langsung masuk ke dalam kompleks KPU dan akan lebih dulu diam di ruang transit. Setelah itu baru keduanya akan menyerahkan berkas pendaftaran ke lantai 2 KPU. Tadi terpantau juga beberapa ketua umum dan juga elit partai koalisi seperti Sandiaga Uno, Megawati Soekarnoputri juga sudah tiba di KPU dengan menggunakan bis. Mereka memang tiba lebih dulu dari rombongan Ganjar dan juga Mahfud. Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto memang mengatakan bahwa mereka akan melakukan rangkaian pendaftaran ini dengan suasana yang tertib. Memang tidak ada, walaupun memang ia menyiapkan dari PDIP sendiri menyiapkan ada surprise khusus gitu, namun kali ini belum terlihat karena mereka mengatakan bahwa mereka ingin melakukan iring-iringan pendaftaran ini dengan tertib dan juga nyaman, jadi tidak mengganggu lalu lintas dari masyarakat di sekitar kantor KPU. Ya. Oke, Haya. Haya. Boleh digambarkan nggak? Tadi kan pergantian masa begitu ya antara pendukung Anies Amin gitu atau Anies Caimin dengan pendukung Ganjar Mahfud di depan KPU bisa dikatakan tidak berjarak jauh. Anda memantaunya seperti apa? Apakah ini tadi sempat beririsan atau bagaimana situasi yang tadi Anda pantau ketika ada kedua tim ini meninggalkan dan datang? Ya sebenarnya terlihat sempat beriris, walaupun saat karena tadi setelah pasangan dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini melakukan mereka sempat melakukan orasi di depan gedung KPU. Nanti jadwal pendaftaran yang sudah dijadwalkan oleh pasangan Amin beberapa saat sebelumnya memang ada kemunduran waktu karena tadi mereka mengatakan kemunduran waktu ini karena mereka terhambat ketika melakukan iring-iringan karena terhambat membutuhkan relawan di depan. Nah jadinya Ganjar dan juga Mahfud MD yang awalnya akan mendaftar pukul 11 setelah Anies dan Caimin, jadi memang terlihat ada beberapa relawannya yang sudah standby, padahal dari relawan Amin sendiri ini belum sepenuhnya meninggalkan kawasan KPU. Tadi juga sebenarnya sempat ada sterilisasi di dalam KPU, jadi ada beberapa perwakilan relawan dan juga keluarga yang diperbolehkan untuk masuk asalkan memiliki ID khusus. Nah, setelah pasangan Amin ini melakukan press conference setelah mendaftar, mereka langsung diminta untuk segera meninggalkan kawasan KPU, begitu juga dengan relawan-relawan. Nah, dan saat itu sudah terlihat ada 1-2 orang menjaga partai koalisi Ganjar dan juga yang sudah ada di kawasan KPU. Walaupun tadi pergantiannya tidak lama ya, karena setelah relawan Anies dan juga Caimin ini meninggalkan kawasan KPU, di depan KPU ini di Jalan Diponegoro ini langsung dipadati lagi oleh relawan Ganjar dan juga Mahfud. Oke. Haya, kalau dari pantauan Haya saat ini, udah terlihat belum Ganjar dan Mahfud tiba di KPU? Oke teman kumparan, ini kita masih menunggu ya. Nampaknya belum ya, Ganjar dan Mahfud belum tiba di depan atau belum tiba di gedung KPU. Sementara untuk partai pengusung, tadi para ketua umum partai koalisi sudah mulai
ada atau masuk ke dalam ruang KPU, ruang tunggu, nanti seketika baca pres dan bakal calon wakil presidennya tiba, baru nanti akan dibawa ke aula begitu untuk menyerahkan berkas dan juga memberikan statement dari masing-masing pasangan ini. Kalau tadi saya recap sedikit ya statement dari Haya bahwa tadi pergantian antara massa yang mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memang tidak terlalu jauh gitu kedatangan dan perginya, namun tidak ada pergesekan yang berarti. Artinya ini aparat kepolisian cukup bisa gitu ya proses pengawalan pendaftaran bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden untuk pemilu 2024 mendatang. Oke teman kumparan, Anda masih menyaksikan live report pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk Pilpres 2024, di mana siang hari ini yang mendaftarkan diri ke KPU adalah pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dan ini adalah situasi di depan gedung KPU RI, di mana para pendukung dari pasangan Ganjar Mahfud ini semakin padat ya. Kalau dilihat ini terus bertambah karena tadi sebelumnya ini belum terisi penuh nih, sekarang udah semakin padat dan mereka juga banyak banget bawa atributnya ya, atribut untuk menyatakan dukungannya terhadap Ganjar dan Mahfud. Sementara Ganjar dan Mahfud masih dalam perjalanan tadi dari Tugu Proklamasi ya. Kalau kita lihat sampai saat ini sebenarnya sepertinya belum terlihat memasuki kawasan Imam Bonjol. Jadi mungkin masih harus menunggu beberapa saat lagi sampai pasangan capres dan cawapres tersebut sampai ke gedung KPU. Sementara kalau tadi kita lihat teman kumparan, para ketua umum partai koalisi pengusung Ganjar dan Mahfud, ada Megawati, ketua umum PDIP, kemudian ada Mardiono, ketua umum P3, ada Osman Sabtaodang, ketua umum Hanura, dan juga Haritanu Sudibyo, ketua umum Perindo sudah berada di ruang tunggu KPU karena memang mereka rombongan para ketua umum tiba lebih dulu di kantor KPU RI. Ya, kalau kita lihat juga nih di dalam area KPU, para
para pendukung gitu ya sudah memadati meskipun sangat rik siang hari ini, tapi sangat excited ya untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud ini. Memang mereka punya pendukung yang terus bertambah lah, ini bisa dikatakan, ke gedung KPU RI. Tadi sesuai dengan yang dipantau atau yang disampaikan oleh Haya, reporter Kumparan yang saat ini ada di gedung KPU RI, yang mengatakan bahwa memang simpatisan terus berdatangan, yang tadi sebelumnya skenario dilakukan harusnya pada pukul 10 atau 11 ya. Tapi molor karena tadi pasangan Anies Caimin juga molor, ini lebih lama gitu karena jalur tadi sempat terhambat begitu ya. Sama sih sebenarnya ya, karena yang tadi cukup lama karena diiring-iring dengan pejalan kaki. Betul, gitu cukup kan. padat gitu kan. Tadi mungkin Anies dan Caimin itu butuh waktu sekitar 1 jam ya, dari kantor Nasdem sampai dengan KPU. Sepertinya juga tidak jauh berbeda. Pasangan Ganjar dan Mahfud mungkin butuh sekitar 1 jam juga dari Tugu Proklamasi sampai di kantor KPU. Ini kalau kita lihat Jalan Imam Bonjol memang sejak tadi pagi sudah ditutup dan memang selama proses pendaftaran ini nantinya bila ada satu lagi capres yang akan mendaftar, kita tidak tahu Prabowo akan mendaftar kapan, tentu saja akan dilakukan rekayasa yang sama, yaitu Jalan Imam Bonjol akan ditutup kembali. Setelah ini para capres dan cawapres akan menyampaikan dokumen kepada KPU, setelah itu akan diverifikasi untuk Ganjar dan Mahfud. Setelah itu akan menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto pada hari Minggu besok. Ya, sementara pasangan yang tadi pagi daftar yakni Anies Caimin itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Tidak betul. Di hari yang sama berarti. Betul. Oke, teman Kumparan, apa sih yang diserahkan para pasangan capres dan cawapres ketika mendaftar ke KPU untuk mengikuti Pilpres 2024? Ini salah satunya adalah surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, ya kan? Terus kemudian juga ada surat pernyataan tidak akan menarik calon presiden dan atau calon wakil presiden serta tidak menarik pengusulan atas bakal pasangan calon yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Dari dua syarat ini harusnya bisa tergambar ya mengapa satu kandidat lagi belum bisa mendaftar. Jelas karena belum ada, harus satu paket nih. Harus satu paket, sementara Prabowo sampai sekarang belum menentukan siapa yang akan jadi cawapresnya, walaupun beberapa nama sudah disebut-sebut, apalagi pasca putusan MK kemarin kan Gibran semakin kuat disebut-sebut akan mendampingi Prabowo ya. Tapi kan juga masih ada nama lain, salah satunya adalah Erick Thohir. Nah, sehingga dengan kondisi yang sekarang, yang Prabowo masih single nih, Dek, belum bisa nih mendaftar ke KPU. Ya, ini memang menarik ya, kita masih menunggu di saat kedua pasang calon sudah maju step lebih apa ya? Lebih cepat gitu ya, ke pendaftaran ke KPU, tapi satu lagi masih mengikuti rangkaian pengumuman dulu masih bersabar, cawapresnya ya. Masih bersabar atau mungkin masih menunggu keputusan lain. Nah, itu gitu dia, teman-teman. Menunggu keputusan lain yang ditunggu-tunggu untuk rekomendasi siapa yang akan diajukan gitu kan. Betul, yang pasti ini tidak lama ya harusnya, karena kan pendaftaran untuk capres dan cawapres ini dibuka mulai hari ini hari pertama 19 Oktober dan nanti dibuka sampai dengan tanggal 25 Oktober, artinya 6 hari ke depan. 6 hari ke depan. Jadi kita tunggu saja. Bagi yang masih bertanya-tanya kira-kira siapa yang akan dipilih Prabowo dan akan diajak untuk mendaftar ke KPU, masih ada waktu 6 hari. Iya. Dan apalagi seperti tadi saya sampaikan juga, sepertinya Prabowo masih menunggu agar ketua umum parpol koalisi pendukungnya komplit, karena sekarang Zulkifli Hasan masih berada di Arab Saudi, masih berada di Riyadh sampai nanti tanggal 20 baru pulang. Jadi mungkin tanggal 21 lah baru Zulkifli Hasan berada di Indonesia. Nah, apakah tanggal 21 akan langsung diumumkan atau tanggal 22 atau bahkan tanggal 24? Jadi bisa mendaftar di hari terakhir di tanggal 25 ya, tentu kita nantikan semuanya gitu. Standby terus nih kita. Betul. Ya. Nah, untuk update informasi seputar pemilu, teman Kumparan juga bisa stay tune ya, bisa pantengin terus aplikasi Kumparan karena kita punya program yang namanya Pemilupedia. Jadi segala informasi berkaitan dengan pemilu ada tuh di situ, berupa video, foto, infografik, bahkan polling ya, itu ada di sana.
Dan teman kumparan, ini situasi di depan belum ya, ini belum di depan KPU ya Bi ya. Ini masih sebentar lagi kayaknya. Ini sebentar lagi. Sudah dekat dengan KPU kalau kita lihat dari pohon-pohon yang ada di tengah itu sebenarnya adalah pohon-pohon yang berada di Jalan Diponegoro tuh, Dek. Udah dekat dengan perempatan Imam Bonjol menuju KPU nih sepertinya nih. masih sama ya. Terakhir liputan ke KPU kapan memang masih sama Saya pohonnya? terakhir liputan ke KPU itu pendaftaran Pilpres 2014, Dek. Oke. Saat itu pendaftaran Prabowo Hatta dan juga Jokowi JK. Jokowi Saat itu. Kalau kita lihat perbandingan nih, apa yang mungkin berbeda gitu? Euforia dan lain sebagainya, apa Bi yang bisa? Kalau secara euforia mungkin masih sama ya, kita lihat. Cuma kalau dulu ketika 2014 itu jalurnya dipisah. Jadi KPU memisahkan dua jalur pendaftaran Prabowo dan Hatta serta pendukungnya itu dulu masuk lewat arah HI menuju KPU, sedangkan Jokowi dan JK saat itu masuk dari arah Diponegoro menuju ke Imam Bonjol. Jadi ada pemisahan jalur karena mungkin biar lebih teratur atau agar tidak terjadi pertemuan antara kedua pendukung gitu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang walaupun pendaftarannya hampir sama, tadi Anies baru masuk KPU itu kan jam 10 lebih ya. Iya. Walaupun tadi dijadwalkan jam 8 gitu dan baru selesai jam 11-an lebih, tapi tidak terjadi pertemuan pendukung dan tidak terjadi friksi. Berarti ini para pasukan pengamanan sudah sangat siap untuk mengamankan proses jalannya pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden ini. Ya, ini memang sangat penting ya. Semoga proses pengamanan ini terus berlanjut sampai nanti setelah pencoblosan ya tentunya. Betul. Nah, ini kalau kita lihat ya di prosesi pendaftaran Ganjar Mahfud di KPU ini cukup banyak atraksi nih. Tadi kita lihat unsur tradisionalnya tuh sepertinya ingin ditonjolkan. Betul. Ini. Seperti tadi ada para penari. Iya. Dan tadi juga saya lihat ada beberapa seniman yang menggunakan pakaian adat Papua ya. Iya. Tadi kita lihat dan sekarang kita lihat ada marching band tuh yang sedang memainkan musiknya. Nah, sekarang di layar kaca atau gadget Anda ini tampak ya sudah tiba calon presiden Ganjar Pranowo yang sudah turun juga dari kendaraannya tadi. Kemudian Mahfud MD yang juga mendampingi, meskipun ini bajunya berbeda ya, tampak memang hitam putih ya. Ya, betul. Kalau tadi Anies Caimin putih-putih. Kalau sekarang Ganjar dan Mahfud bajunya hitam putih. Hitam putih. Tapi kan ada ceritanya. Ada ceritanya. Seperti tadi disampaikan Mahfud bahwa baju putih yang dipakai oleh Mahfud, kemeja putih itu adalah kemeja putih yang disiapkan oleh Mahfud saat akan diumumkan sebagai cawapres Jokowi di tahun 2019. 5 tahun lalu. 5 tahun lalu. Tapi sayang saat itu Mahfud kena prank deh. Nggak jadi karena yang kemudian dipilih oleh Jokowi dan parpol koalisi adalah Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin. Nah setelah 5 tahun baju itu cuma disimpan di lemari, akhirnya dipakai lagi oleh Mahfud untuk mendaftar sebagai cawapres. Tapi saat ini yang menjadi pasangannya adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Dan tadi Pak Mahfud bilang memang ini ditunda aja. Tapi alhamdulillahnya masih cukup ya kemejanya ya. Berarti selama 5 tahun tidak cukup, tidak ini ya bertambah berat itu mungkin Mahfud MD. Oke teman kumparan, ini adalah situasi di depan KPU Republik Indonesia di mana calon presiden yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kemudian juga Hanura Perindo P3 yakni Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD sudah tiba di depan gedung KPU. Dan ini dikawal oleh para simpatisan ataupun pendukung mereka ya, yang juga tadi dari kawasan Tugu Proklamasi ikut berjalan kaki mengiringi kendaraan yang dinaiki oleh pasangan Ganjar Mahfud. Mereka akan langsung menuju ke aula di gedung KPU untuk nanti menyerahkan berkas pendaftaran dan juga akan memberikan statement di hadapan ketua KPU dan juga para komisioner terkait. Ini rame banget ini. Teman kumparan, ini kita masih menantikan ya. Ini tampaknya udah hampir 1 jam. Tadi kan bertolak dari jam 11.45 dan sekarang 12.35, artinya 50 menit. 50 menit ya. Betul. Dan suasananya begitu ramai ya di depan KPU, walaupun siang panas-panas nih, Jakarta lagi panas-panasnya, tetapi ternyata tidak menyurutkan para pendukung Ganjar dan Mahfud untuk mengantarkan
calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk mendaftar di KPU. Nah, kalau yang terlihat saat ini adalah Ganjar dan Mahfud. Kemana ketua umum partai pengusung? Tenang. Nah, buat teman-teman yang baru stay tune di YouTube Kumparan, jadi mereka ini memang menggunakan jalur yang berbeda ya, Bi. Tadi kalau misalnya Ganjar dan Mahfud ini bertolak dari Tugu Proklamasi, sementara para ketua umum partai pengusung ini bertolak dari Teguh Umar, yakni kediaman ketua umum partai PDIP, yakni Megawati Soekarno Putri, dan mereka sudah menggunakan bus lebih dulu, tentu saja nyampe lebih dulu, dan sekarang lokasinya sudah ada di ruang tunggu KPU. Jadi seperti nanti mereka akan langsung bertemu di gedung aula untuk menyerahkan berkas dan juga